Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mapel ekonomi yang mana guru pembimbingnya Ibu Lina. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi tentang bergabungnya negara Indonesia dengan World Trade Organization atau disingkat dengan WTO. Baik, tentu saja WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non tarif. Pembentukan organisasi perdagangan di dunia dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia II. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu karena perang melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang. Untuk menata kembali perekonomian dunia, maka beberapa negara sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Pada saat itu, organisasi perdagangan dunia dikenal dengan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade pada tahun 1948 sampai dengan 1994. GATT terbentuk dilatar belakangi dari pertemuan Bretton Woods, pertemuan yang dikenal dengan United Nations Monetary and Financial Conference tersebut dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, dan di hari 44 wakil negara. Pertemuan tersebut merumuskan financial arrangement untuk membangun perekonomian dunia setelah Perang Dunia II, dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi. Pertemuan Bretton Woods menyepakati 3 pilar ekonomi dunia, yaitu IMF atau International Monetary Foundation yang didirikan pada tahun 1946, dan IBRD International Bank of Reconstruction and Development selanjutnya menjadi World Bank yang didirikan tahun 1945, ITO International Trade Organization yang didirikan pada tahun 1947 yang menghasilkan kesepakatan GATT yang dalam pengesahannya sebagai organisasi dunia ITO tidak mendapat persetujuan pada sidang Senat di Amerika Serikat. Amerika Serikat, situasi ini berlalu cukup lama dan di lain pihak organisasi perdagangan ini harus berjalan. Oleh karena itu, nama sepakatan GATT dijadikan nama organisasi, sementara karena nama resmi organisasi belum di-set sampai akhirnya WTO terbentuk secara resmi pada tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.
perkembangan liberalisasi tidak berjalan dengan mulus. Tujuan perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Perkembangan liberalisasi tidak berjalan dengan mulus. Pengembalian keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Tujuan dan fungsi WTO. Dalam pembukaan yang terdapat pada Marrakesh Agreement yang berisi pendapatan WTO, semua pihak yang ada pada perjanjian tersebut sepakat tujuan yang ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral untuk yang pertama meningkatkan standar hidup, yang kedua menjaminkan terciptanya lapangan kerja, yang ketiga meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sedangkan yang menjadi fungsi utama dari WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah mengatur perjanjian antara negara dalam perdagangan, mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Selanjutnya, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen untuk menyelesaikan sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya, menyelesaikan sengketa dagang sebagai forum negosiasi perdagangan, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Yang terakhir, memberikan bantuan kepada negara-negara yang berkembang. Prinsip dasar WTO. Di dalam perkembangan WTO menyepakati prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar aturan main dalam perdagangan internasional. Yang pertama, perlakuan yang sama untuk semua anggota. Prinsip ini diatur dalam pasal 1 GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat untuk ditandatangani dalam rangka perlakuan yang setara kepada semua negara anggota WTO atau azas diskriminasi tanpa syarat. Yang kedua, peningkatan tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal kedua GATT 1994 di mana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat atau illegally bond. Peningkatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan prediktabilitas dalam urusan bisnis perdagangan internasional atau ekspor. Perlakuan nasional. Prinsip ini diatur dalam 3 pasal GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri atau produk yang sama dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Yang keempat, perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal 11 dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri
dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Yang kelima, perlakuan khusus dan perbedaan bagi negara-negara berkembang atau spesial dan differential treatment for developing for countries untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dan perundingan perdagangan internasional ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT atau WTO. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memandai dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkeseimbangan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas pada saat yang bersamaan. Keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dengan yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan inspirasi setiap negara anggota. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.